أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Dayu, mudah-mudahan hajinya mabrur, amin Allahumma. Sebenarnya ini kemarin diminta buhas untuk isi santai saja, rileks saja ya. Jadi yang sebenarnya Bapak ini lebih banyak dosanya daripada kalian, karena kalian ini ya ada yang belum balik ya. Kalau belum menstruasi itu belum kena dosa, yang kena dosa orang tuanya ya. Kalau laki-laki belum bermimpi melakukan dosa, yang kena dosa orang tua ya. Jadi jangan melihat siapa yang mengucapkan, tetapi lihatlah apa yang diucapkan. Setuju? Ungdur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Look what said and don't look who is said. Paham ya? Ini Bapak pakai 3 bahasa tuh. Alhamdulillah. Jadi Nabi pernah bersabda, ini mohon didengarkan ya, ini penting saya sampaikan ya. Sabda Nabi ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Kalian pengen dikehendaki baik tidak? Pengen? Ya, dengarkan ya. Pengen cerdas tidak? Cerdas dalam urusan agama ya. Kalau dalam urusan sekolah bagus ya. Ini lebih penting lagi, karena akhirat itu everlasting ya. Everlasting itu apa artinya? Abadi, unlimited ya. Kalau dunia ada batas. Kita hidup di dunia itu bagaikan batu es. Tahu batu es? Dipakai juga habis, enggak dipakai juga meleleh. Umur kita seperti itu. Kita sehat, nanti usia semakin bertambah, nikmat berkurang. Semakin kita lemah, rapuh, mata sudah mulai enggak bisa melihat ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang dipanjangkan usianya, maka akan nu'amirhu nunakishu, akan dikurangi nikmatnya, akan dikembalikan kepada asal kejadian. Ini penting. Nabi sampaikan ya, an-nasu niyamun ya. Manusia itu hakikatnya tidur. Tahu tidur? Orang tidur sadar tidak? Orang tidur pinter tidak? Orang tidur itu nggak cerdas. Wa idza mutu, ketika mereka mati ya, ketika mati intabahu, baru mereka bangun, baru sadar. Kalian sekarang, saya tanya nih, Bapak tanya, sekarang hidup atau mati? Kalau secara hakikat kita semua itu sebenarnya mati. Mati karena menganggap sesuatu yang tidak penting dianggap penting. Lato-lato tidak penting dianggap betul tidak? Berarti pikirannya keliru tidak? Salat yang penting dianggap tidak penting. Kira-kira cerdas tidak? Berarti boleh dikatakan kalian itu mati atau hidup? Maka di dalam kitab Minahus Saniyah disebutkan ya, ini perkataan ulamanya. Perbedaan antara manusia yang hidup dengan manusia yang mati itu terletak pada dia ingat kepada Allah atau tidak ingat. Kalau orang yang ingat Allah berarti dia
Orang yang tidak ingat Allah berarti pengen hidup tidak? Sekarang bangun, rajin rajin menuntut ilmu, rajin belajar, namanya kita itu hakikatnya mati, menganggap sesuatu yang tidak penting ya dianggap pikirannya keliru. Padahal yang terpenting di dunia saat ini adalah sujud di hadapan Allah Subhanahu. Uang nanti di akhirat tidak berlaku. Kita punya uang banyak, punya mobil, punya rumah mewah, di akhirat tidak berlaku. Ditinggal juga. Yang ikut jenazah itu 3. Kalau kita mati nanti akan diantar keluarga. Yang kedua diantar oleh istri ya, keluarga ya. Hartanya ngikut. Ada 1 yang akan tidak kembali, yang 2 kembali, harta dan anaknya kembali. Yang ikut dikubur adalah amal Jadi teman sejati hanyalah amal. Hakikatnya kita ini mati. Kalau kita nanti mati, wahida mutu. Ketika kita mati nanti, itu baru kita hidup, baru kita bangun. Oh, ternyata dulu saya menghabiskan waktu. Sholat yang dianggap penting, dianggapnya tidak penting. Padahal nanti di akhirat yang paling penting adalah sujud di hadapan Allah, karena kita sebagai hamba. Yang namanya hamba itu budak. Tahu budak? Budak itu di bawah, harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya budak ya. Nih saya mau tanya nih, kamu mau masuk roh? Ketika kamu mau masuk rumah, di rumah ada kulkas, ada buah-buahan, ada makanan, semua fasilitas terpenuhi. Yang jadi masalah, kalian nggak tahu siapa yang punya rumah itu. Itu masalah tidak? Sama. Ketika kita hidup di dunia ini, hidup di buminya Allah, minum gratis, oksigen gratis, tetapi kita tidak tahu siapa yang punya. Makanya nggak ingat Makanya dari sekarang mari kita ingat kepada Allah. Satu hadis lagi nih Bapak, nggak lama-lama ya, takut nanti ditegur sama Bu Hasan. Jadi begini, satu hadis lagi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu itu wajib. Ini di sini hadisnya menggunakan kata faridatun. Apa Allah tidak menggunakan kata wajaba atau kutiba? Kutiba kan maknanya diwajibkan juga. Tapi di sini menggunakan kata faridatun yang maknanya sangat wajib, tidak sekedar wajib. Kenapa? Karena dengan ilmu kita jadi kita jadi Hanya itu kembali ke hadis yang pertama, kita hakikatnya mati. Nanti kalau sudah mati berarti baru sadar. Nanti Allah akan buka tutup kebodohan kita. Allah akan tunjukkan kita menjadi manusia yang cerdas nanti setelah mati. Oh, ternyata ada akhirat, ternyata benar ada siksaan, ternyata ada hukuman, ada pahala, baru beriman. Tetapi iman yang seperti ini sudah tidaklah. Saya bacakan satu surat Sajadah ya. Walau tara al-mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini kata Allah di dalam surat Sajadah. Walau taro, sekiranya engkau melihat, jika seandainya engkau melihat idil mujrimuna, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang sudah makan di buminya Allah, minum di buminya Allah, dikasih fasilitas tidak, tetapi dia tidak pernah menghambakan kepada Allah. Idil mujrimuna, orang-orang berdosa, nakisuru usihim, di hadapan Allah nanti dia akan menundukkan kepalanya, dia malu, terhina, tersungkur, inda rabbihim, di hadapan Tuhannya malu, malu. Dikasih gratis tapi tidak ada terima kasihnya. Kemudian dia mengatakan Rabbana absarna
Wahai Tuhan kami absorna. Absor, bahasa Inggrisnya observe. Observe itu artinya mengamati. Saya telah melihat, saya telah mengamati, saya telah melihat adanya neraka, adanya surga, adanya siksa, adanya nikmat. Absorna wasami'na, dan kami telah mendengar. Kami telah mendengar, farji'na. Mereka minta dikembalikan ke dunia lagi. Kira-kira kamu mau nggak seperti itu? Di akhirat nyesel, ya Allah balikin lagi saya ke dunia. Kira-kira bisa tidak? Farji'na na'mal solihan, saya akan melakukan amal soleh, saya akan menebus kesalahan-kesalahan saya. Na'mal solihan, inna muqinun, kami telah yakin, kami telah beriman. Tetapi sekali-kali tidak. Allah sudah tahu, pasti kalau dibalikin lagi akan berbuat seperti itulah. Na'mal solihan inna muqinun. Nah, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.